Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, digitalisasi berbasis arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi pilar bagi program reformasi birokrasi tematik yang berdampak luas bagi masyarakat. Nanik Murwati mengatakan, upaya percepatan penerapan SPBE berdasarkan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan anggota Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional melakukan rapat koordinasi membahas sejumlah hal, terutama upaya percepatan mewujudkan pemerintahan digital yang memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pan-RB, Nanik Murwati, dalam keterangan persnya mengatakan, digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program reformasi birokrasi tematik yang berdampak luas bagi masyarakat. Upaya percepatan penerapan SPBE diantaranya dengan menetapkan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional, dipantau secara intensif oleh Kementerian Koordinator sesuai dengan tematik layanan digital nasional. Kemudian diperlukan penguatan tim koordinasi SPBE pada instansi untuk memastikan manajemen perubahan dalam transformasi digital pada instansi pemerintah dengan target selesai hingga tahun 2024 selaras dengan target arsitektur SPBE nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional untuk membahas percepatan reformasi birokrasi serta program prioritas pemerintah Kabinet Indonesia Maju. Usai rapat, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik berbasis digital di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional memimpin rapat KPRBN di Istana Wapres, Jakarta. Dalam arahannya, Wapres meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik berbasis digital di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dalam bidang pelayanan publik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus menjadi pendorong terwujudnya MPP digital. Menurutnya, dengan terselenggaranya MPP digital di kabupaten kota, akses pelayanan publik akan menjadi lebih mudah, lebih luas cakupannya, lebih murah, dan tidak berbelit-belit. Wapres menambahkan masih kurang 80% atau sekitar 411 kabupaten kota yang belum memiliki MPP, sehingga ia berharap pada akhir tahun 2024 semua kabupaten kota telah memiliki MPP. Sehubungan dengan hal tersebut, Wapres memerintahkan agar desain model percontohan MPP digital segera dibuat, baik untuk MPP yang sudah berbentuk maupun dikhususkan bagi daerah yang mengalami kendala anggaran dan sarana prasarana pembentukan MPP secara fisik atau hybrid. MPP digital yang berbasis teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan iklim investasi, saya kira itu. Selain MPP digital yang dikoordinasikan secara nasional, juga dapat menghemat anggaran dan sejalan dengan Perpres 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini juga penerapan daripada SPBE. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat khusus untuk membahas proses pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat. Pembentukan Satgas ini juga untuk memastikan proses pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat oleh negara berjalan dengan efektif.
Usai pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah Indonesia mengakui telah terjadi sedikitnya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, kini Menko Polhukam Mahfud MD pada kanal YouTube Kemenko Polhukam menyebutkan, pemerintah akan segera membentuk Satgas yang akan mengawal jalannya program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat tersebut. Pembentukan Satgas ini guna memastikan proses pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat oleh negara berjalan dengan efektif. Mahfud menjelaskan, nantinya Presiden Joko Widodo akan segera melakukan rapat dengan kabinet yang akan membicarakan mengenai pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat tersebut, kemudian akan membagi tugas serta memberikan target kerja. Adapun program pemulihan yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan akan diberikan kepada korban maupun keluarga korban, seperti bantuan peningkatan ekonomi, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, pembangunan memorial, penerbitan dokumen kependudukan, beasiswa kependidikan, pelatihan, dan pembinaan wirausaha. Mahfud juga menambahkan agar kejadian pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi di masa depan. Maka, perlu adanya pemerintahan yang lebih baik, mulai dari segi sistem pemerintahan hingga peningkatan kinerja dari aparatur sipil negara. Dalam waktu dekat ini, Presiden atau Kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini dan nanti akan dibagi tugas oleh Presiden. Menteri A melakukan rekomendasi nomor sekian atau jenis pemulihan nomor sekian, Menteri B nomor sekian, Menteri C nomor sekian, LPSK nomor sekian, dan seterusnya. Kita bagi tugasnya dan diberi target waktu. Nah, sesudah itu, Pak, kalau target itu tidak jalan gimana? Akan dibentuk Satgas yang akan mengawal ini. Melapor kepada Presiden Satgas ini setiap pelaksanaannya, perkembangannya, problemnya apa. Lapor kepada Presiden sampai ini terpenuhi. Gitu. Dan Satgas itu nanti sementara ini disepakati juga berkantor di Polhukam. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, pemerintah akan memberikan pelatihan hak asasi manusia kepada personel TNI dan Polri guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Hal itu sebagaimana rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM khusus kepada institusi TNI Polri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa bukan hanya rakyat kecil yang menjadi korban pelanggaran HAM berat. Aparatur sipil negara dan anggota TNI Polri juga bernasib serupa. Menyusul penyerahan laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM ke Presiden, Mahfud MD memberikan beberapa poin tindak lanjut dalam siaran kanal YouTube Menko Polhukam. Mahfud menyebut terdapat ASN dan anggota TNI Polri yang juga menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, sehingga pemerintah juga akan memberikan pemulihan yang sama untuk mereka. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan strategi pemerintah agar di masa mendatang tak lagi terjadi pelanggaran HAM berat. Manajemen pemerintahan akan berbenah. Secara khusus untuk TNI Polri, ada rekomendasi dari tim PPHAM agar setiap anggota diberi bekal pendidikan atau pelatihan HAM. Pelatihan itu akan melibatkan dunia internasional untuk menatar TNI Polri tentang HAM terutama dalam hukum humaniter yang saat ini banyak berkembang di dunia internasional. Pemberian hak pensiun kepada korban yang dulunya adalah ASN atau TNI atau Polri. Itu banyak tuh korban HAM. Jangan dikira korban HAM itu hanya rakyat kecil, juga ASN banyak. Yang misalnya tiba-tiba dipecat, lalu tidak jelas nasibnya. TNI juga, Polri juga. Gitu. Nah, kita urus ini agar pensiunnya diberikan karena mereka ini korban. Nah, kita Presiden setuju kemarin minta agar saya segera memfollow up mengkoordinir dengan Panglima dan Kapolri bagaimana kurikulum dan bagaimana bentuk pelatihannya, kalau perlu itu menjadi syarat untuk masuk ke jabatan tertentu atau tugas tertentu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.